Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wardah Ulfa. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya, yang mana pada video kali ini saya ingin membahas tentang software pada Linux. Langsung saja kita ke latar belakang masalahnya. Untuk kata Linux sendiri saat ini sudah tidak asing lagi bagi para pengguna internet dan komunitas mahasiswa yang memiliki hobi untuk mencoba software-software yang baru ya teman-teman. Jadi Linux ini juga mulai populer sekarang ini, alasannya yaitu karena interface-nya semakin mudah digunakan dan juga aplikasi yang semakin baik. Selanjutnya, di dalam sistem operasi Linux sendiri terdapat banyak software pendukung di dalamnya. Jadi pada kali ini kita akan membahas rumusan masalah yang tepat pada video kali ini, yaitu software apa saja sih yang utama harus diinstal dalam sistem operasi Linux dan alasannya mengapa kita memilih aplikasi ini untuk diinstal ya teman-teman. Jadi selanjutnya tujuannya yaitu untuk mengetahui sih apa saja yang harus kita install terlebih dahulu pada sistem operasi Linux beserta alasannya. Yang pertama kita masuk ke dasar teorinya dulu, yaitu software. Nah, untuk pengertiannya sendiri, software adalah sebuah perangkat lunak atau piranti lunak, atau dalam bahasa Inggris adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumen, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, ditulis oleh komputer. Nah, dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Untuk perangkat lunak sendiri, macam-macamnya, ada perangkat lunak sistem operasi, ada perangkat lunak aplikasi. Untuk perangkat lunak sistem operasi di sini contohnya seperti Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Apple, dan lain sebagainya. Kemudian untuk perangkat lunak aplikasi di sini ada Photoshop, Skype, ada Premiere, Microsoft Excel, dan yang lain masih banyak lagi. Kemudian ada perangkat lunak pemrograman di sini seperti Python, PHP, Java, C++, Basic, dan lain-lain sebagainya. Untuk fungsi perangkat lunak sendiri, yang pertama bisa memproses data, memproses perintah, instruksi khusus, dan juga agar pengguna dapat mengoperasikan komputer sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Juga bisa sebagai sarana interaksi, mengidentifikasi sebuah program, serta menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras dan juga penerjemahan suatu perintah software lainnya di dalam bahasa mesin. Nah, selanjutnya untuk Linux adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix yang mana dikembangkan oleh Linus Torvalds dan juga merupakan software open source dan juga gratis. Kemudian di sini juga terdapat inti dari pembahasan, yaitu software yang ada pada Linux. Yang pertama adalah Chrome. Di sini beberapa software yang wajib diinstal, bukan wajib sih teman-teman, tapi utamanya diinstal saat kita memiliki sistem operasi Linux, yaitu Chrome. Nah, walaupun pada awalnya sudah terinstall browser di internet, saya sarankan untuk menggunakan browser Chrome. Alasannya, karena ini didukung oleh perusahaan teknologi terbesar yaitu Google. Hal ini membuat banyak aplikasi-aplikasi eksklusif yang hanya bisa dijalankan melalui Chrome dan tidak ada di browser lainnya. Kemudian ada Line, saya juga menaruh Line di bawah Chrome karena bukan tanpa alasan. Ini alasannya karena ekstensi atau add-ons eksklusif dari Google Chrome. Setidaknya hanya untuk Chrome yang memiliki ekstensi Line. Kemudian di sini juga ada Wine, adalah aplikasi yang menjadi perantara agar OS Linux, operating system Linux, bisa menjalankan aplikasi Windows. Nah, ini berkaitan erat dengan sistem dual boot tadi ya teman-teman. Kemudian selain ada Win, juga di sini saya punya WPS Office. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan yang saya rasa penting di zaman ini, yaitu urusan mengetik ya teman-teman. Jadi saya awalnya sedikit bingung mengapa kebanyakan distro Linux menginstal LibreOffice untuk menggantikan Microsoft Office, padahal yang saya temui bahwa WPS jauh lebih mirip dengan aplikasi serupa. Kemudian di sini juga ada Open Border Software. Kemudian ada focus screen. Kegunaannya sama seperti OBS ya teman-teman, untuk merekam layar. Semisal kita ingin merekam pada saat kita berada di sistem operasi Linux. Ini adalah OpenShoot
video editor ini sama saja, cuma di sini untuk mempermudah kita dalam mengedit videonya. Kemudian ada External Download Manager. Di sini jika sudah pernah menggunakan IDM di download, maka XDM ini adalah kembarannya. Jadi untuk misalnya di Windows adalah IDM, maka di Linux adalah XDM. Kemudian yang ke-14 ada Font Windows. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, Linux merupakan sebuah nama sistem operasi berbasis Unix. Kemudian Linux adalah sistem operasi sumber bebas dan terbuka, dan faktanya tidak memerlukan biaya untuk lisensinya sendiri, teman-teman. Jadi perlindungan kata sandi yang lebih kuat memastikan perlindungan yang lebih kuat juga. Jadi itu tadi pembahasan saya mengenai software pada Linux dan beberapa software pada Linux yang utamanya kita install pada saat kita memakai sistem operasi Linux dan beserta alasannya, teman-teman. Jadi itu tadi video dari saya. Teman-teman bisa mendukung channel saya dengan klik tombol suka pada video di bawah ini, dan juga klik tombol subscribe di bawah video ini. Serta jika video saya bermanfaat, teman-teman bisa share video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga teman-teman tentunya tidak lupa saya mengingatkan bisa meninggalkan masukan, saran, atau kritik yang membangun tentang video saya, pemaparan materi saya, penyampaian materi dari saya. Teman-teman bisa meninggalkan di jejak komentar. Kemudian di sini saya hanya bisa berterima kasih karena teman-teman sudah bersedia menonton video saya sampai habis. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.